Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang bertema tentang lembaga tradisional dalam masyarakat adat Indonesia untuk mata kuliah Dedik Adat yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Dr. Iwayan Wesne Astre SHMH MHum. Pertama-tama, izinkan saya dan teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Komang Lia Triwahyuni dengan NPM 202310121082. Halo teman-teman, nama saya Gede Fajar Trisapta Arka dengan NPM 418. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Tugus Bayu Pramana Putra, NPM akhir 066. Perkenalkan, nama saya Nikade Ulandani Wandari dengan NPM 202310121100. 202310121098. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga tradisional dalam masyarakat adat, khususnya lembaga adat di Bali. Materi ini penting karena lembaga tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang masih kuat bertahan hingga sekarang. Melalui lembaga adat, masyarakat mampu mengatur kehidupan sosial, menjaga tradisi, dan menyelesaikan berbagai persoalan secara musyawarah. Salah satu contoh lembaga adat yang sangat terkenal di Indonesia adalah Desa Adat Bali atau yang dikenal sebagai Desa Pakraman. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana lembaga adat berfungsi dan mengapa keberadaannya tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Melalui materi ini, kita diharapkan memahami pengertian lembaga tradisional, mengetahui struktur, serta peran dan fungsi adat dalam masyarakat, mengenal contoh nyata lembaga tradisional seperti desa adat, subak atau LPD, serta dapat menyelesaikan bagaimana lembaga adat menyelesaikan suatu perselisihan dengan memahami. Hal ini kita bisa melihat betapa pentingnya lembaga tradisional dalam menjaga harmoni dan keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga tradisional, khususnya lembaga tradisional dalam masyarakat Bali adalah desa, banjar, subak, dan seke. Bentuk lembaga tradisional atas dasar kesatuan wilayah disebut dengan desa. Konsep desa memiliki pengertian yaitu desa adat dan desa dinas. Desa adat adalah kesatuan masyarakat, hubungan adat di daerah Bali yang memiliki kesatuan tradisi dan tata cara krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahayang tiga yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Landasan dasar dari desa adat Bali adalah konsep Trihita Karana. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan peran lembaga tradisional dalam masyarakat adat. Berikut struktur lembaga tradisional dalam masyarakat adat Bali yang paling umum dan diakui secara hukum melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Struktur lembaga tradisional masyarakat adat Bali yang pertama ada Desa Adat atau Kesatuan Hukum Adat. Desa Adat adalah organisasi masyarakat hukum adat Bali yang memiliki wilayah, krama, atau warga, harta kekayaan, serta hak untuk mengatur urusan adat, tradisi, dan budaya. Yang kedua, ada struktur organisasi desa adat. Struktur organisasi desa adat terdiri dari yang pertama, ada bendesa adat atau kepala desa adat, yaitu pemimpin tertinggi desa adat, dan memimpin upacara adat, keputusan adat, dan penyelenggara paruman atau musyawarah. Juga memiliki otoritas dalam menjalankan awik-awik atau aturan adat. Struktur organisasi desa adat juga terdiri dari prajurut desa adat atau pengurus inti. Prajurut terdiri dari pendesa adat atau ketua. Yang kedua ada penyarikan atau sekretaris adat dan mengurus administrasi adat, notulen paruman, dan dokumen adat. Yang ketiga ada petengan atau patengan atau bendahara adat mengelola keuangan adat, dana punya, dan aset. Selanjutnya ada kasinoman atau kasinoman desa mengumumkan keputusan adat, mengundang warga untuk paruman, menyampaikan informasi adat. Struktur organisasi desa adat juga terdiri dari lembaga pendukung atau unsur fungsional, yaitu prajurit banjar adat yang dipimpin kalian banjar adat, mengurus kegiatan harian,
gotong royong, dan upacara. Selanjutnya ada pecalang atau satuan keamanan adat menjaga ketertiban saat upacara, paruman, dan kegiatan adat dan memastikan jalannya adat sesuai awik-awik. Yang ketiga, struktur lembaga tradisional masyarakat adat Bali juga terdiri dari Kelian Tempe atau kelompok wilayah, unit kecil dari Banjar untuk pengelolaan SDA, subak maupun kelompok warga yang terdiri dari lembaga ritual dan keagamaan seperti pemangku atau pinandite adalah pemimpin upacara di pura, pemangku pura desa, pemangku dadia, pemangku kayangan, dan mengatur sarana upacara adat. Sulinggeh atau pendeta Hindu adalah tingkatan tertinggi pemuka agama dan terkadang terlibat dalam upacara desa adat. Kelian Tempe atau kelompok subwilayah dari Banjar untuk pengelolaan SDA, subak maupun kelompok warga juga terdiri dari lembaga sosial ekonomi adat, yaitu yang pertama ada subak atau pengelolaan irigasi sawah, dipimpin pekaseh mengatur air, tetokan atau aturan dan kalender tanam. Lembaga perkumpulan adat misalnya yang pertama ada Seke Truna-Truni atau pemuda adat, yang kedua ada Seke Gong atau musik tradisional, yang ketiga ada Seke Santi atau tari, yang terakhir ada Seke Manyi atau gotong royong. Ciri khas struktur adat Bali yaitu yang pertama ada kolektif yaitu keputusan melalui paruman atau musyawarah. Yang kedua ada berlandaskan awik-awik atau aturan adat yang tertulis. Yang ketiga ada trihita karana atau seimbang antara manusia, Tuhan, dan alam. Yang terakhir ada otoritas kuat di wilayah adat terutama dalam upacara budaya dan norma sosial. Yang selanjutnya, peran-peran lembaga tradisional dalam masyarakat adat, yaitu yang pertama, menjaga identitas dan nilai budaya, yang kedua, menjaga penghubung antara masyarakat, adat, dan pemerintah, yang terakhir ada menjaga keseimbangan sosial serta kelestarian alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi lembaga tradisional dalam masyarakat. Fungsi lembaga tradisional dalam masyarakat adat sangat penting untuk menjaga kelestarian adat istiadat, nilai budaya, dan kearifan lokal. Lembaga adat berperan dalam melestarikan tradisi, menyelesaikan sengketa secara adil, dan menjaga keharmonisan serta keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan masyarakat dengan sebagai kontrol sosial untuk keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban komunitas adat. Adapun poin-poin penting dalam lembaga tradisi masyarakat adat. Yang pertama, mengatur tata kehidupan sosial. Yang kedua, melestarikan budaya dan tradisi. Yang ketiga, mengelola sumber daya dan aset komunal. Yang keempat, menyelesaikan konflik dan sengketa adat. Yang kelima, menjaga ketertiban dan memberikan sanksi adat. Yang keenam, memperkuat identitas dan kebersamaan. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu lembaga adat yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Desa Adat di Bali atau Desa Pakraman. Desa Pakraman adalah tempat di mana aturan hidup masyarakat diatur oleh adat atau awik-awik. Jadi ini bukan cuma soal administrasi, ini juga soal budaya, sosial, dan agama. Desa adat atau Desa Pakraman dipimpin oleh bendesa adat dan para prajurit. Tugas mereka adalah menjaga ketertiban, mengatur kegiatan adat, sampai memimpin upacara. Mereka juga mengurus aset-aset adat seperti tanah adat, pura, dan aset adat lainnya. Kalau ada perselisihan antar warga, biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat. Contohnya seperti di Kerta Adat. Intinya, desa adat ini berfungsi agar masyarakat Bali dapat menjaga tradisi, budaya, dan hubungan harmonis antar sesama manusia, alam, dan spiritualitas. Di sini, saya akan membahas mengenai contoh kasus atau studi singkat apabila ada perselisihan adat dan bagaimana lembaga tradisional menyelesaikannya. Kasus ini terjadi di Desa Adat Penglipuran, tempat tanah ayah desa dilarang untuk disertifikatkan. Larangan ini muncul karena desa adat khawatir sertifikat akan membuat tanah adat bisa dijual, digadaikan, atau hilang dari desa. Hal itu dianggap dapat mengikis nilai-nilai sosial dan religius masyarakat. Namun, larangan sertifikat justru menimbulkan perselisihan baru. Banyak warga tidak tahu batas tanah yang tepat karena luas tanah sering tidak sesuai antara catatan pajak dan kondisi di lapangan. Akibatnya, terjadi konflik batas tanah antar tetangga. Sebagian warga juga takut tanahnya nanti diklaim pihak luar, karena banyak tanah adat di desa lain pernah diperebutkan. Warga yang mengelola tanah ayahan desa sebenarnya memiliki beberapa hak, yaitu hak mengelola tanah, hak memanfaatkan hasil, hak menggadaikan sebagian tanah dengan persetujuan dari bendesa adat, dan yang terakhir,
hak mengontrakkan sebagian tanah dengan syarat yang sama. Untuk menyelesaikan perselisihan, desa adat melakukan sangkepan. Dalam sangkepan tersebut diputuskan, yang pertama, perselisihan tanah ayahan desa maupun tanah pekarangan harus diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Yang kedua, tanah ayahan desa boleh disertifikatkan agar memiliki kekuatan hukum, namun tetap tidak boleh untuk diperjualbelikan. Yang terakhir, penanaman pohon atau tanaman berumur panjang harus berjarak 5 meter dari batas tanah untuk mencegah masalah kesuburan dan cahaya matahari antara pemilik lahan. Desa adat juga sedang melakukan pendataan ulang luas tanah ayahan desa untuk menghindari perselisihan batas. Namun hal ini masih memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat peran penting dari lembaga tradisional seperti desa adat dalam menjaga adat, budaya, tradisi, hingga kehidupan sosial bermasyarakat. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan bersama. Mengapa di tengah perkembangan zaman modern ini, lembaga tradisional seperti desa adat masih relevan dan masih dibutuhkan? Semoga dari materi ini, kita semua dapat memahami nilai-nilai tradisional, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.